Kisah di sebuah tempat yang masih akan kaya lestari alamnya. Pada suatu hari, ketika menjelang siang, ada seorang tiga pemuda yang bernama Alan, Saiful, dan Sigit. Mereka sedang duduk kebingungan dan sedang mempunyai masalah. Mereka bertiga bersahabat dan sangat dekat dengan masing-masing. Namun, mereka sendiri mempunyai masalah yang ia pendam dan tidak memberitahu kepada siapapun. Ya, kayaknya banyak masalah banget ya, Lan. Iya bang, lumayan banget semua bang. Ya, kayak udah benar-benar gak di. Dia banyak masalah nih, bro. Iya. Mana ya? Ya apa ya yang bisa? Bro, mau ke dukun nggak nih? Tar dulu. Ntar masalah nggak bro? Waduh, nah gampang lah soal masalah lagi mah. Yang penting kelar masalah sekarang. Iya. Ini mau nggak mau sih ya. Gue lagi butuh banget nih soalnya. Ah, lu punya nggak kenalan dukun gitu atau lu? Dari gue sih nggak ada sih. Weh, bro, Lan. Itu. Jis, ada ngumpul di sini sih, bang? Iya. Nah, Oh iya bentar. kenapa, bang? Lu punya kenalan dukun nggak? Ada sih saya bang. Kenapa bang? Serius nih ada, tahu tempatnya nggak? Benar. Tahu tempatnya? Tahu sih. Dekat sih, dekat rumah saya tempatnya. Mau ke sana? Dekat. Boleh, Dekat. boleh nih, Boleh anterin? Mau ke sana emang? Iya. Siapa yang mau ke sana? Nah, ini mereka berdua nih. Ini dia. Dia juga. Yaudah. Yaudah. Yuk, gas. Ya jadi dia gitu. Mbahnya itu suka malu. Tenang aja tuh. Saya kira apa maksud? Berarti itu orangnya gimana? Asik kan tuh? Asik bener. Orangnya rendah hati juga sih orangnya. Jadi tenang aja, gak bakal tentang kok. Tenang aja. Kalian tunggu di sini aja ya. Oh, iya, Saya siap. panggilin dulu Siap, mbaknya. siap, siap. Ya udah dulu deh. Yuk deh. Ya, jadi siapa nih yang mau masuk duluan? Lu apa lu? Bebas aja. Gua tuh dulu berdua. Lu ke Terakhir. 3 periode. Iya santai. Oh, santai. Iya. Oke. A few moments later. Gabut banget nih gua nih, gak ada pasien. Cuma shot aja lah. Ini dong, cincin. Mantap. Yuk. Assalamualaikum mbak. Salam. Mbak. Ya. Punten mbak. Ya, ada apa nih? Ini mbak ada teman-teman. Katanya lagi pada kena masalah gitu mbak. Oh iya. Bahkan bisa yang nanganin kayak gini ya. Gampang. Bener kok bisa? Bisa. Udah saya kasih tahu ya ke teman-teman nih. Suruh masuk satu-satu aja dia. Siap mbak. Ya. Oke mbak, saya kasih tahu dulu ya. Ya. Siap. Ya. Pamit mbak. Yuk. Ini saya udah bilang ya ke mbaknya, katanya masuk satu-satu, terserah mau yang masuk siapa duluan. Intinya itu kan. Ini jangan ya. Coba. Saya sekalian pamit nih. Oh, iya. Ada urusan mendesak buat saya. Terima kasih, makasih. Santai santai. Yuk. Ya. Udah, duluan dah masuk. Udah. Ya udah duluan ya. Udah. Thank you ya. Hati-hati. Duluan. Ada beda kabarin ya. Oke, siap. Ada. Kenapa sih kan lu? Baru. Yuk mari. Permisi mbak. Kenalin mbak, saya Alam. Sebelumnya boleh duduk mbak? Boleh. Kamu datang ke sini pasti pengen diramal. Iya mbak, betul mbak. Jadi gini mbak, hidup saya tuh kadang enak kadang gak enak mbak, tapi lebih gak enak sih mbak. Iya. Jadi tuh saya pengennya ramal masa depan saya mbak. Oke. Sebelum saya ngeramal masa depan Anda, nanti kamu pilih 3 kartu yang saya cocok ini. Boleh mbak, boleh. Oke, silakan pilih salah satu. Oke. Di sini
mendekat aku. Seperti penyimpanan juga. Kalau boleh tahu kan, ciri-ciri teman dekat saya itu yang seperti apa kan? Ciri-cirinya itu dia tuh agak tinggi, lumayan tinggi. Tinggi itu sekitar 160 cm ya. Rambutnya itu agak ikal, panjangnya segini sebuah ini. Kulitnya itu sawo matang. Kira-kira dia kenapa bisa benci sama saya Mbak? Dia itu bisa ngebully kamu, benci sama kamu itu karena dia iri sama kamu. Irinya kenapa Mbak? Irinya itu karena kamu itu kan punya segalanya, motor punya, mobil, sedangkan dia ya standar-standar aja lah. Jadi dia iri sama kamu itu. Jadi dia suka membuli kamu, benci sama kamu, gak mau temenan sama kamu. Oh gitu. Oh ya udah, makasih banyak ya Mbak. Saya bayar pakai QR boleh? Ya, boleh. Oke, sudah Mbak. Makasih banyak ya Mbak. Ya. Aduh, halo Bang. Alhamdulillah lancar Pak ya, pengobatannya. Enak kan dukunnya? Enak Bang, enak banget. Makasih orangnya. Lo harus digigit enak. Hah? Enggak sih, habis dikasih makanan ini. Oh iya. Duluan ya kawan. Ayo, hati-hati. Doain ya moga selamat. Oke, Udah nih ujian lu bagus. yuk, mari. Gimana? Yuk. Ya, jadi gini nih Bah, gue kan lagi susah nih. Gue pengen cepat kaya gitu Bah, tapi caranya cepat gitu. Ada nggak tuh Bah? Gimana tuh caranya kalau ada? Sebenarnya ada aja sih kalau cara cepat tuh. Kalau lu mau ke cara cepat itu aneh sebenarnya. Kalau lu gak punya harta gak apa-apa, lu punya doa. Kalau lu tamannya biasa aja gak apa-apa, lu doanya luar biasa. Kalau lu merasa gak menarik gak apa-apa, doa lu itu menarik di sisi Allah. Pokoknya kalau lu gak punya modal apapun dalam hidup, lu masih punya Allah, tinggal minta saja. Jadi itu ya Bah. Aduh, berarti cara biar gue cepet kaya gimana nih Bah? Saya kasih tahu cara cepat kayaknya. Iya Bah, makasih Bah. Oke, Google info lo Pak. Artificial intelligence, yaitu kecerdasan ataupun kepintaran ilmu yang ada di dalam sebuah komputer. Yang isi di dalamnya menekankan pola pikir dan bekerja sebagai manusia atau bisa disebut sebagai kepintaran buatan. Dengan adanya komputer, pekerjaan ataupun tugas-tugas manusia bisa menjadi lebih mudah untuk dikerjakan. Ataupun sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Selanjutnya, manfaat dari artificial intelligence. Salah satunya yaitu efisiensi waktu. Contohnya adalah fitur-fitur terbaru pada aplikasi penyunting foto seperti Adobe Photoshop yang kini ramai digunakan banyak orang, atau juga AI. Telah menggunakan fitur Google Assistant pada ponselmu. Ketika pertama kali diterapkan, Google Assistant pernah melakukan kesalahan. Namun, lama-kelamaan fitur ini menjadi semakin cerdas dalam membuat perintah yang diberikan. Kalau lu mau cepat kaya lu, Wah, jadi harus kerja gitu ya? lu harus kerja kalau mau cepat kaya. Salah hukum ya.
Nah, jadi gimana nih bang buat biayanya bang? Ya biayanya itu cukup di aja kalau apa. Oh, pakai kiri saja ya bang. Ada bang, segitu dulu bang. Waduh, oke. Makasih ya bang. Makasih banget nih wawancaranya, hidangannya. Lalu pun hari ini. Biasa lah, gue dikasih makanan gitu. Tunggu lama. Waduh, nggak ceramah gua sama dukunnya. Bagus. Parah dukunnya malah nyamahin. Kenapa tuh? Bisa. Waduh, udah masuk aja dah. Udah tahu kawan. Doain kawan. Oke, hati-hati bro. Kabarin aja. Teman lu. Hah? Teman lu. Gimana sih? Selamat siang, Pak. Boleh, saya duduk. Jadi ini Pak, saya tuh pengen nyantet orang. Iya. Jadi ini Bang bisa mengiyakan. Kamu harus nyebutin data diri yang STNK itu Beserta akun email lah. ya bisa saya juga. Ini akun email. Oke. Untuk ciri-cirinya dia itu mungkin tinggi setinggi saya, rambutnya lurus, dan dia pakai kacamata. Data analisis yaitu istilah yang mencakup berbagai jenis analisis data. Semua jenis informasi dapat dikenai teknik data analisis untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai hal. Teknik data analisis mengungkapkan tren dan metrik yang tidak akan hilang di dalam kumpulan informasi. Apa kegunaan data analisis? Data analisis mempunyai peran penting untuk membantu perusahaan untuk mencari solusi kepentingan bisnisnya. Solusi tersebut berasal dari hitungan statistik yang telah dianalisa sebelumnya. Apa tujuan kita mempelajari analisis data? Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru, di mana proses ini dilakukan bertujuan agar nantinya data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat bagi penggunanya dalam menemukan solusi dalam permasalahan maupun kesimpulan. Jadi gimana? Nanti lihat ke depannya aja. Usaha sampai ini. Oh ya, untuk pembayaran jasanya berapa? Itu bisa dengan ini saja. Baik. Untuk itu saya akan bayar 7 kali lipat kepada Mbak. Apakah Mbak hadir? Iya. Saya permisi Mbak Fiat. Enak nggak dukunnya kawan? Makasih Pak ya, udah sini. Wah, udah keluar dia. Yoi. Gimana nih hasilnya? Asik boy. Asik kan? Langsung aja. Ya, udah. Mbak, gue kasih kopi 4. Mau dari kan kawan? Kopi jahat. Ini nyari yang mana? Meanwhile, Rasain mati terus sekarang. Udah ucapkan tabung gas ya. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Loh, kok saldo gue bisa hilang semuanya sih?
Pada akhirnya, ketiga pemuda tersebut dapat mengatasi masalah mereka menggunakan seorang dukun yang dapat dibilang tidak menggunakan ilmu hitam, seperti pada halnya dukun biasa. Namun, dukun yang dapat menggunakan berbagai teknologi canggih untuk menyelesaikan sebuah masalah, seperti teknologi artificial intelligence dan data analitis, di mana artificial intelligence merupakan kecerdasan ataupun kepintaran ilmiah yang di dalamnya menekankan pola pikir dan bekerja pada manusia, atau bisa juga disebut sebagai kepintaran buatan. Dan data analitis merupakan istilah yang mencakup berbagai jenis analisis data. Semua jenis informasi dapat dikenai teknik data analisis untuk mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan berbagai hal.